Kalian pasti pernah dengar cerita tentang Desa Penari. Desa ini terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Nah, salah satu sosok yang paling terkenal dari cerita ini adalah Lelembut Badarawuhi, penguasa gaib dari Desa Penari. Perjalanan kisah KKN di Desa Penari, mulai dari utas yang ditulis oleh akun Twitter Simpleman, novel, hingga diangkat dalam layar lebar, sosok bernama Badarawuhi tentu sudah bukan hal yang asing lagi. Pasalnya, dalam cerita KKN di Desa Penari, sosok ini merupakan antagonis utama dalam cerita, dan kehadirannya selalu tak diharapkan oleh para tokoh yang terlibat. Kira-kira, apa sih asal-usul dari lelembut ini? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Badarawuhi adalah sosok gaib yang sangat dikenal dalam cerita-cerita mistis di Indonesia, terutama yang beredar di sekitar Desa Penari. Legenda ini menggambarkan Badarawuhi sebagai entitas yang kuat dan ditakuti oleh penduduk setempat, menambahkan lapisan misteri dan ketakutan pada kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Sejarah Badarawuhi bermula dari murid ksatria Rangda yang bernama Ratna Nareh pada zaman Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Konon, Rangda, Calonarang, menyebarkan wabah ganas di Kerajaan Kediri. Wabah yang menyerang Kerajaan Kediri ini membuat masyarakat di sana menderita. Mereka mengalami sakit keras, hingga memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya meregang nyawa. Hal tersebut kemudian membuat Prabu Airlangga mengamuk. Dia kemudian memerintahkan seorang empu bernama Bharada untuk melawan Rangda. Para Bharada Kediri ketika itu menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun dengan mantra-mantra suci dan sakti dari sang empu. Akan tetapi, terdapat 5 murid Rangda yang berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan Bharada Kediri, termasuk Ratna Nareh. Lontar merupakan bekal dari Rangda yang berisikan ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Lontar tersebut berfungsi untuk menaklukkan pemimpin lelembut hingga makhluk halus di hutan. Bahkan, Ratna Nareh dapat awet muda berkat lontarnya. Ratna Nareh berlari menuju timur Pulau Jawa melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo. Sementara, teman-temannya memilih untuk melarikan diri dengan menyeberang ke Bali. Pada suatu hari, Ratna Nareh melakukan perjalanan ke Wonokromo. Di Wonokromo, terdapat sebuah kolam yang menjadi gerbang halus di utara Jawa menurut penduduknya. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas Daha. Ratna Nareh kemudian tertarik untuk singgah sebentar ke sebuah kedai yang ada di Wonokromo untuk beristirahat. Sesampainya di kedai tersebut, Ratna Nareh bertemu dengan Macan Sigep yang merupakan pemimpin di daerah Wonokromo. Macan Sigep terkenal sebagai pemimpin cabul yang suka meniduri wanita. Dirinya yang melihat kecantikan Ratna Nareh langsung memiliki keinginan jahat untuk meniduri Ratna Nareh. Lalu, Macan Sigep menawarkan Ratna Nareh untuk bermalam di tempatnya sebagai tanda untuk menyambut kedatangan tamu. Tanpa curiga, Ratna Nareh menerima ajakan sang kepala desa. Pada malam harinya, Macan Sigep mulai melancarkan aksi bejatnya ditemani dengan kedua pengawalnya yang memastikan Ratna Nareh telah tertidur lelap. Akan tetapi, takdir berkata lain. Macan Sigep harus tewas akibat terpental, hingga muntah darah setelah membuka pintu kamar yang disinggahi Ratna Nareh. Hal tersebut terjadi karena Ratna Nareh yang sudah memagari dengan mantra-mantra sakti. Ratna Nareh akhirnya terbangun karena suara kentongan tadi dan berjalan keluar kamar. Dia terkejut mendapati Macan Sigep tewas bersimbah darah itu justru kemudian menjilati darah yang ada pada tubuh Macan Sigep. Warga yang melihat kejadian tersebut heran dan akhirnya menjadikan Ratna Nareh pemimpin desa Wonokromo selanjutnya. Menjadi seorang pemimpin desa, Ratna Nareh seringkali bertindak semena-mena dengan kesaktian yang dimilikinya. Pada suatu hari, dia minta ditemani berkeliling desa. Ratna Nareh kemudian menemukan janur dan kain merah yang dipasang di sanggar pamujan sebagai penanda untuk tidak memasuki kawasan tersebut karena dianggap sebagai kawasan terlarang. Warga menjelaskan, di desa tersebut, tidak boleh ada keramaian karena dapat mengusik lelembut alas danda dan dapat mendatangkan malapetaka bagi desa Wonokromo. Mendengar hal itu, Ratna Nareh menjadi tertantang karena menurutnya Titka ada yang lebih sakti dari dirinya. Ratna Nareh kemudian menyelenggarakan acara tari yang ditabuhi musik untuk mengundang keberadaan lelembut. Namun, warga Wonokromo lupa dengan pesan leluhur itu karena terlalu asyik dengan acara yang digelar oleh Ratna Nareh. Tak lama kemudian, jin-jin alas danda datang dan merasuki penari-penari.
Seluruh kawasan Wonokromo diporak-porandakan, termasuk para penduduk dan Ratna Narev. Sejak saat itulah jasad penari yang dirasuki akan berkelana tanpa tujuan dengan mengenakan pakaian Ratu Pantai Selatan. Badara Wuhi digambarkan sebagai perempuan yang sangat cantik dengan aura mistis yang memikat. Kecantikannya bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam cara dia bergerak dan berbicara, memberikan kesan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Kehadirannya seringkali diiringi oleh aura mistis yang kuat, menciptakan rasa takut dan hormat di antara mereka yang percaya pada legenda ini. Aura ini dikatakan mampu mempengaruhi lingkungan sekitar, membuat orang merasa tidak nyaman atau bahkan takut tanpa alasan yang jelas. Berbagai kisah menyeramkan seringkali dikaitkan dengan Badara Wuhi. Ada cerita tentang orang-orang yang hilang setelah mencoba mengganggu tempat keramatnya, atau mengalami nasib buruk setelah tidak menghormatinya. Cerita-cerita ini berfungsi sebagai peringatan bagi penduduk dan pengunjung untuk selalu menghormati adat dan kepercayaan setempat. Keberadaan Badara Wuhi telah mempengaruhi berbagai tradisi dan adat di desa penari. Ritual-ritual tertentu dilakukan untuk menghormatinya dan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu ketenangan desa. Misalnya, upacara tertentu mungkin diadakan untuk meminta perlindungan atau menghindari bencana yang diyakini disebabkan oleh marahnya Badara Wuhi. Namun, nasib tragis menimpanya. Ada yang mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan yang mengerikan saat sedang menari di sebuah upacara penting, yang membuatnya kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengenaskan. Karena kematian yang tidak wajar dan penuh dengan rasa dendam, arwahnya menjadi tidak tenang. Sejak saat itu, Badara Wuhi dikenal sebagai sosok lembut yang menghantui desa penari. Ia sering muncul pada malam hari, menampakkan diri kepada para penduduk dan membuat mereka merasa takut. Cerita lain yang beredar di masyarakat adalah bahwa Badara Wuhi bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam versi ini, ia dianggap sebagai bagian dari tradisi mistis setempat yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Badara Wuhi digambarkan sebagai entitas yang memiliki kekuatan luar biasa dan sering muncul dalam ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh para dukun atau pemimpin spiritual desa. Legenda Badara Wuhi juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu di desa penari yang dianggap angker. Konon, ada lokasi-lokasi spesifik di desa tersebut yang menjadi tempat favorit Badara Wuhi untuk menampakkan diri. Tempat-tempat ini biasanya memiliki cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi, menambah aura mistis yang menyelimuti Badara Wuhi. Kisah Badara Wuhi menjadi semakin menarik karena banyaknya versi cerita yang beredar. Masing-masing versi memiliki nuansa yang berbeda. Namun semua sepakat bahwa Badara Wuhi adalah sosok yang menakutkan dan penuh dengan misteri. Keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual desa penari. Terlepas dari berbagai cerita dan legenda yang mengelilinginya, Badara Wuhi tetap menjadi salah satu sosok yang paling misterius dan menarik dalam cerita rakyat Indonesia. Keberadaannya yang penuh dengan teka-teki dan aura mistis membuat banyak orang penasaran. Bahkan generasi demi generasi terus mencoba mengungkap rahasia di balik cerita-cerita tersebut. Ketertarikan terhadap Badara Wuhi tidak hanya terbatas pada masyarakat desa. Banyak peneliti, pecinta cerita horor, dan wisatawan yang datang ke desa penari untuk mengetahui lebih banyak tentang sosok ini. Mereka seringkali melakukan wawancara dengan penduduk setempat, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker, dan bahkan mencoba melakukan ritual-ritual tertentu untuk memanggil Badara Wuhi. Keberadaan Badara Wuhi menjadi daya tarik tersendiri yang mengundang banyak orang untuk datang dan merasakan langsung aura mistis yang menyelimuti desa tersebut. Keunikan cerita tentang Badara Wuhi terletak pada keberagaman versi yang ada. Setiap versi memberikan warna yang berbeda dan menambah kompleksitas dari sosok Badara Wuhi. Meskipun banyak orang yang mencoba mengungkap misteri di balik cerita-cerita ini, Badara Wuhi tetaplah menjadi enigma yang sulit dipecahkan. Keberadaannya terus menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh cerita rakyat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi teman-teman, penting untuk selalu menghormati cerita dan kepercayaan lokal. Setiap tempat memiliki sejarah dan mitosnya sendiri yang bisa mengajarkan kita banyak hal tentang budaya dan tradisi mereka. Bagaimana menurut kalian tentang sosok Badara Wuhi ini? Apakah kalian punya cerita atau pengalaman mistis sendiri? Bagikan pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.